saya Sasmita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teks prosedur. Apa itu pengertian teks prosedur? Apakah kalian pernah mendengar istilah teks prosedur sebelumnya? Beberapa dari kita mungkin masih merasa asing dengan istilah dan jenis teks yang satu ini. Akan tetapi, bisa dijamin kalau semua orang yang pernah mengenyam pendidikan pasti sudah pernah mempelajari teks prosedur, baik di sekolah dasar ataupun ketika kuliah di jurusan bahasa. Tapi, apa sih sebenarnya pengertian teks prosedur itu? Teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya tersebut ada tahapan ataupun langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan urut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. Agar para pembacanya mudah memahami maksud dari teks yang dibaca tersebut dan kemudian mengeksekusinya, maka para pembaca harus langsung melakukan praktik langkah-langkahnya. Sebab pada dasarnya, teks prosedur bisa membantu siapapun untuk melakukan suatu hal, aktivitas, kebiasaan, dan suatu cara tertentu secara berurutan dan dengan tahapan yang benar. Teks tersebut kemudian dapat kita katakan sebagai teks yang berisi mengenai tutorial, sehingga bisa membantu siapa saja untuk mencapai tujuan mereka, baik dalam membuat suatu hal ataupun mencapai suatu yang mereka inginkan. Nah, dari pengertian di atas, kira-kira teks prosedur ini terdiri dari apa aja ya? Kurang lebih strukturnya begini. Dalam penyusunannya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, material, langkah-langkah, penyusunan atau pengerjaan, dan penegasan ulang, atau biasa kita sebut dengan kesimpulan. Sama halnya dengan teks lain, teks prosedur memiliki beberapa ciri antara lain. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Untuk menyusun sebuah teks prosedur, diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Adapun kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam penulisan teks jenis prosedur, yang pertama adalah kalimat. Kalimat yang digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama kalimat imperatif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga kalimat interrogatif. Kaidah yang kedua adalah konjungsi, yang ketiga numeralia, yang keempat pronomina, dan yang kelima verba. Itulah sedikit materi tentang teks prosedur yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.